masa depan. Setiap kali Anda menyimpan uang dalam tabungan, Anda sedang memperkaya masa depan Anda. Ya, masih bersama saya Mary Riana. Kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I'm possible. Iya Mbak Prita, untuk mengatasi supaya nggak habis THR habis, tadi kata ada konsep Zapfin. Yes. Ya, apa tuh? Zapfin. Jadi Zapfin itu adalah sebuah konsep di mana saya memperkenalkan bagaimana kita membagi-bagi penghasilan yang kita punya. Oke. Jadi Zapfin itu sebuah singkatan. Singkatan dari Z-nya adalah zakat. Zakat. Jadi dalam pos ini basically semua yang memang harus kita berikan kepada orang lain, baik itu yang sifatnya wajib, apalagi kalau untuk umat muslim itu membayar zakat adalah kewajiban. Oke. Selain daripada itu juga ada sedekah, sumbangan dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian masuk ke pos berikutnya adalah assurance. Assurance. Assurance, Itu apa? karena gini, kita itu kan dalam kehidupan bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Jadi kita harus punya, selain asuransi, harus punya dana darurat. Oke, itu just in case. Just in case something Sesuatu hal happen. terjadi, ya mungkin misalnya yang membuat kita tidak bisa bekerja, itu sudah ada dana darurat. Betul, Oke. dana darurat ini kalau buat yang belum tahu itu seperti dana cadangan yang kita harus taruh di suatu tempat yang terpisah. Ada nggak kira-kira mungkin umumnya berapa persen? Minimal Atau berapa setidaknya 3 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Oke, jadi 3 kali jumlah pengeluaran bulanan ya, bukan jumlah income ya, Bukan, tapi jumlah pengeluaran. dari pengeluaran saja. Karena kan bisa saja orang pengeluarannya cukup hemat walaupun income-nya sampai berapapun. Betul. Jadi yang dilihat adalah pengeluarannya. Oke, jadi Z zakat, yang A Assurance, yang ketiga P-nya adalah present consumption. Oke. Jadi saya tuh selalu bilang begini, salah besar kalau orang punya penghasilan, kemudian dia sibuk menabung dan berinvestasi, tetapi dia membayar belanjaan dia bulan ini dengan berhutang. Oke. Jadi present consumption itu adalah konsumsi kita bulan ini harus bisa kita bayarkan tunai atau lunas dengan penghasilan kita. Jadi kalau bayarnya kredit itu justru malah nggak smart. Kurang smart Kurang kalau smart. untuk yang sifatnya pengeluaran bulanan. Oke, ya. Jadi ada persentasenya juga ya. Ada Kira-kira juga. berapa idealnya untuk present consumption? Ya untuk sebuah rumah tangga itu kalau bisa tidak lebih dari 50%. Jadi sekiranya setengah dari pendapatan itu untuk Kehidupan bulanan dia. bulanan sehari-hari. Betul. Oke. Nah, yang keempat. Nah, F-nya adalah future spending. Oke. Future itu spending apa? itu adalah sesuatu yang akan kita belanjakan, tetapi mungkin baru 1 atau 2 bulan lagi. Mungkin kalau misalnya THR nih, sekarang kan mau bulan puasa, habis puasa, kemudian Idul Fitri. Iya, bentar kalau lagi. umat muslim Iya. itu biasanya ada Idul Adha dalam waktu 2 bulan lagi. Nah, itu kategorinya masuk tuh ke dalam future spending. Oke. Jadi dalam 2 bulan lagi kita tahu akan ada pengeluaran yang sifatnya pasti. Nah, itu harus dialokasikan dari penghasilan sekarang. Jadi THR yang Anda dapatkan hari ini, yang baru-baru atau akan Anda dapatkan sebentar lagi itu bukan hanya untuk Lebaran sekarang, saja. tapi mungkin juga bisa direncanakan untuk Idul Adha. Bukan mungkin lagi. Oh, memang harus. Itu yang kadang-kadang orang suka lupa karena nanti Idul Adha nggak ada THR-nya lagi. Oke. Nah, itu berarti untuk future spending ya. Nah, yang paling terakhir itu adalah in-nya investment. Oke. Karena kita tidak pernah tahu kita tuh hidup akan berapa lama. Kita tidak tahu apakah kita punya usia panjang sampai 80 atau 90 tahun. Dan kita tidak boleh punya pemikiran bahwa saya investasi di mana? Di anak saya supaya apa? Kalau dia sukses saya tinggal minta sama dia. Wah, jangan kayak begitu. Jadi investasi itu adalah untuk kita sendiri. Di hari tua kita tidak menyusahkan orang, bahkan mungkin kita masih tetap bisa memberi. Luar biasa ya. Jadi ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Nah, tapi satu hal yang juga saya ingin tanyakan ke Mbak Prita, banyak dari Anda yang sedang menonton sudah mendapatkan THR dan uang udah ada di tabungan nih. Terus gimana dong? Harus diapain? Apakah langsung harus dibagi-bagi seperti itu? Padahal kan kebutuhan yang harus dikeluarkan pun juga sudah banyak. Nah, jadi gimana cara mengelolanya? Jadi bahayanya nih gini nih, bulan ini kita merasa penghasilan kita banyak. Iya, betul. Padahal sebetulnya sama-sama saja, gaji kita segitu-segitu saja, tapi kita tambahan ada THR. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Oke. Gaji tetap harus kita alokasikan dengan Zapfin yang setiap bulannya kita pakai. Sedangkan THR kita bisa mengaplikasikan juga dengan Zapfin, tetapi bisa disederhanakan. Oke. Hanya kita pakai untuk memberi, terus belanja lebaran. Mungkin kita mau sedikit senang-senang dan tetap jangan lupa ini harus disimpan untuk beberapa bulan ke depan. Karena ada Idul Adha tadi. Iya. Nah,
si THR ini itu juga paling gampang alokasinya adalah kalau mau dipakai untuk urusan lebaran, setengahnya saja. Oh, setengahnya aja? Setengahnya saja. Oke. Cukup nggak tuh? Ya, cukup nggak cukup, dicukup-cukupin. Harus dicukup-cukupin ya? Betul. Kenapa setengah? Karena kita harus setengahnya, kita mesti berpikir bahwa untuk THR kita, di dalamnya itu juga ada THR orang lain. Maksudnya? Misalnya untuk orang yang kerja sama kita, atau mungkin dibagi untuk orang tua, saudara, atau mungkin keponakan-keponakan yang suka datang dengan salam tempel gitu. Iya, jadi jangan semuanya dihabiskan ya sebenarnya ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Prita Gozi ya. Luar biasa tips ya. Nah, kalau orang belum dapat THR, tapi bahkan udah belanja duluan, banyak tuh sekarang ya. Itu berarti ada dua hal. Kalau yang mereka dengan bantuan dana darurat, misalnya saya mesti belanja sekarang karena mungkin sekarang barangnya masih utuh, maksudnya utuh tuh size-nya banyak dan lain-lain, tetapi dia kemudian akan bayar dengan THR, nggak apa-apa. Yang agak gawat itu biasanya yang membayarkan dengan utang. Karena kecenderungan ini bayar dengan utang, kemudian berjanji pada diri sendiri pada saat dapat penghasilan THR saya akan bayar utang. Kenyataannya enggak juga. Karena utangnya baru akan ditagihkan nanti beberapa bulan lagi. Jadi pada saat dapat THR-nya nih Miss Mary, dia benar-benar ya ntar dulu deh, pakai lagi buat yang lain gitu. Betul. Itu yang agak-agak mengkhawatirkan. Biasanya apa aja sih pengeluaran-pengeluaran yang banyak memakan atau menguras uang THR? Secara statistik nomor 1 adalah makanan. Makanan? Makanan. Makanan itu secara statistik bertahun-tahun, ini datanya betulan ya dari Badan Pusat Statistik, itu bahwa memang makanan lebaran itu mengkonsumsi pengeluaran terbesar dalam rumah tangga di Indonesia. Berikutnya itu adalah urusan mudik. Karena mungkin di Indonesia, muslim tidak muslim itu kalau lagi lebaran, mudik semua. Iya, makanya Jakarta sepi khususnya ya. Iya, betul sekali. Itu fenomena yang entah kenapa selama bertahun-tahun ini terjadi. Dan apalagi pada saat momen lebaran itu bertepatan dengan libur sekolah anak. Betul ya, apalagi tahun ini ya. Oke, nah jadi itu apakah itu sesuatu yang salah atau gimana? Kan mungkin mereka ingin menunjukkan sesuatu, ini loh hasil yang sudah saya dapatkan selama mungkin kerja setahun. Betul. Sebetulnya sih sah-sah saja. Tapi kalau kita mau semua di saat penghasilan kita terbatas, itu dia yang kayaknya kurang tepat. Karena kan sebetulnya momen Ramadan itu adalah harus kita pakai juga untuk mengintrospeksi diri sendiri, termasuk cara kita mengeluarkan penghasilan kita. Karena bagaimanapun juga, terutama di Muslim, Miss Mary, penghasilan kita dipakai untuk apa itu dipertanyakan loh di akhirat nanti. Jadi sebetulnya ini momen buat kita untuk bisa istilahnya mengambil jalan tengah, kita seimbang antara membuat hati kita senang dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan tidak lupa juga tetap berbagi kepada sesama. Betul. Jadi harus balance ya. Nah, ini saya ingin nanya ke Pak James dan juga Pak Dedi ya, karena menarik sekali nih tadi yang dibahas bukan hanya soal pengeluaran makanan, pengeluaran mudik. Ini bagaimana kalau menurut Pak James? Ya, saya dapat beberapa poin yang penting ya. Poin yang penting adalah yang namanya THR tidak boleh dihabiskan. Bahkan diusulkan THR itu yang boleh dipakai hanya 50%. Karena kalau tidak, kalau THR itu semua habis untuk kepentingan lebaran, besar kemungkinan habis lebaran bukan THR habis, tapi habis lebaran THR habis plus tekor. Boleh? Angkat tangan kiri tinggi-tinggi please, kiri, tepuk pundak sebelah kiri, katakan kepada head ya, pran-pran. Memang THR milik Anda. Namun pilihan juga di tangan Anda. Pilihlah dengan bijaksana. Aplaus buat kita semua. Satu lagi ya pertanyaan saya sebelum nanti kita buka pertanyaan dari pemirsa dan juga dari peserta yang ada di studio. Tadi Pak James sempat bilang ada begitu banyak tipe-tipe orang. Nah, apalagi kalau pasangan suami dan istri, mereka tipenya berbeda, pasti nanti akan sulit untuk bisa mengatur khususnya pengaturan keuangan. Nah, mungkin dari Prita, apakah ada tips
untuk bisa mengatur keuangan sekarang secara keluarga? Dari suami mungkin juga dapat THR, dari istri juga dapat THR, itu bagaimana? Jadi sebetulnya kalau berbicara keuangan rumah tangga, maka kita tuh harus sepakat antara pasangan suami dan istri. Memang kalau secara muslim itu memang penghasilan suami itu hak keluarga. Sedangkan penghasilan istri itu memang hak istri. Tetapi kalau istrinya mau memberikan kepada keluarga, ya itu alangkah baiknya. Gitu. Nah, sekarang kadang-kadang memang secara umum dalam rumah tangga itu perempuan yang mengatur tentang keuangan rumah tangga. Tapi ada di keluarga-keluarga tertentu yang ternyata yang lebih suka dengan hitung-hitungan itu adalah suaminya. Kalau memang seperti itu, maka tugas bisa dibagi dua. Istri yang mungkin menggunakan uang untuk belanja dan lain-lain, sedangkan suaminya yang bisa misalnya membeli keputusan investasi. Oke, jadi memang bagaimanapun juga tetap harus diatur dan kesepakatan ya, mau berapa persen dan pengelolaannya seperti apa, mau dipakai untuk apa saja, ya, dan disepakati dan dijalani. Iya, itu yang paling penting. Bersama-sama itu yang paling penting ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Prita. Ya, menarik sekali pembahasan kita dan lebih menarik lagi karena nanti kita akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya dan kita juga akan membacakan komentar yang sudah ada di sosial media kami lewat Twitter @possiblemetrotv. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama saya Mary Riana, bersama Kita Bisa, I'm Possible.